Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anissa Asari Dewi dengan NIM 22231111072. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan media pembelajaran berbasis digital yang saya rancang untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya telah mengamati salah satu sekolah di Kota Medan, tepatnya di SMP Swasta Perguruan Eria, dengan melakukan wawancara kepada satu orang guru bahasa Indonesia yang mengampu di kelas 8. Hasil dari wawancara guru tersebut ternyata ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi drama. Pada saat wawancara, guru tersebut menyatakan bahwa pembelajaran drama belum efektif dikarenakan masih banyak peserta didik yang tidak percaya diri saat memerankan suatu peran. Peserta didik tersebut tidak percaya diri ketika disuruh memerankan suatu peran di depan kelas atau di depan umum, di depan banyak orang. Selain permasalahan tersebut, permasalahan yang lain adalah kurangnya media pembelajaran interaktif yang membantu peserta didik memahami suatu materi. Tentunya kedua permasalahan ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menyusun 2 media pembelajaran berbasis digital yang dapat meningkatkan pemahaman serta kepercayaan peserta didik. Tidak hanya berkaitan dengan teori, namun juga praktik. Karena seperti yang kita ketahui, materi pembelajaran drama itu tidak hanya teori saja dipahami, tidak, tetapi juga harus ada praktik yang dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik agar peserta didik dapat memahami serta memerankan suatu peran. Kedua media pembelajaran yang saya rancang, yang pertama yaitu permainan ular tangga dan yang kedua adalah Quizizz. Merujuk dari sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Media Ular Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar, Rifki Afandi tahun 2015 halaman 87 menyatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran ular tangga dapat meningkatkan pengetahuan siswa sebesar 45%. Merujuk dari jurnal tersebut, saya merancang sebuah media pembelajaran berbasis ular tangga agar pemahaman serta kepercayaan diri peserta didik tersebut dapat terus meningkat. Selain itu, pembelajaran drama ini harus banyak sekali dilakukan praktik-praktik untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri atau mengurangi rasa tidak percaya diri, sehingga peserta didik bisa dan berani untuk tampil di depan umum atau tampil di depan kelasnya. Berikut adalah media pembelajaran ular tangga yang telah saya rancang. Tampilan utamanya ketika link tersebut diklik adalah seperti ini. Ada ular, kemudian tangga dan elemen-elemen lainnya seperti ular tangga pada umumnya. Nah, di sini saya memberi nama bermain peran. Mengapa saya namakan bermain peran? Karena saat peserta didik mulai bermain, ada beberapa elemen yang mengharuskan peserta didik untuk bermain peran. Nah, ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri peserta didik, dapat melatih kepercayaan diri peserta didik karena seringnya bermain peran. Sebelumnya, saya menyusun media pembelajaran ini dari website Genially Education. Alasan saya memilih website tersebut karena terdapat banyak sekali template yang kreatif serta
menarik untuk dilihat sehingga peserta didik tidak bosan ketika belajar. Selain itu, pada media pembelajaran bermain ular tangga ini tidak hanya permainan saja, namun ada beberapa materi-materi yang saya paparkan melalui multimedia. Ada video, ada tulisan, dan ada juga suara. Yang pertama, saya akan mengklik pada bagian video ini, maka akan diarahkan ke YouTube yang berisi materi-materi pembelajaran tentang drama yang ada di kelas 8. Sehingga peserta didik juga dapat mengakses ini ketika di rumah. Ketika ada tugas, peserta didik dapat mengakses ini, kemudian lebih mudah untuk memahami. Karena biasanya peserta didik lebih senang menonton video interaktif, menonton video-video yang menarik perhatiannya. Selanjutnya, dalam bermain peran ini tentunya harus ada yang namanya contoh. Saya melampirkan sebuah contoh di bagian ini, kita klik bersama, maka akan diarahkan ke YouTube, yaitu cerita rakyat Batu Menangis. Sehingga peserta didik dapat mencontoh atau memerankan juga atau dapat belajar dari video contoh yang telah dibagikan. Tidak hanya itu saja, tentunya dalam pembelajaran perlu adanya materi-materi. Saya juga meletakkan materi di bagian logo pencarian. Di sini ada pengertian drama menurut para ahli. Kemudian jika ingin mengeluarkan hanya tinggal klik silang. Selanjutnya ada unsur-unsur lakon dalam drama dan lain sebagainya. Tentunya media pembelajaran ini tidak hanya digunakan untuk bermain ular tangga saja, namun juga dapat untuk bermain teori. Di sini ada bagian peraturan. Saya menuliskan peraturannya. Permainan ular tangga ini membagi siswa-siswi ke 4 kelompok yang terdiri dari 8 sampai 9 orang. Setiap perwakilan kelompok secara bergantian boleh mengklik dadu dan berjalan sesuai angka yang keluar. Nah, ini seperti permainan ular tangga pada umumnya. Saat permainan berlangsung, semua elemen yang terdapat di ular tangga tersebut harus diikuti sesuai instruksi. Contohnya seperti ular. Apabila pemain berhenti di buntut ular, maka pemain wajib turun ke mulut ular. Kemudian tangga. Apabila pemain berhenti di bawah tangga, maka pemain bisa menyeberang ke atas tangga. Selanjutnya, apabila pemain menemukan titik perintah, artinya kelompok harus menjalankan tantangan yang ada pada titik perintah tersebut. Semua kelompok harus percaya diri menjalankan tantangan bermain peran dalam memaksimalkan waktu 5 menit saja. Jadi setiap kelompok mengeksekusi sebuah peran yang ada pada titik-titik perintah, titik-titik tantangan tersebut, agar peserta didik terbiasa untuk melakonkan sebuah adegan. Tidak ada kelompok yang menolak peran yang diberikan pada titik perintah. Artinya semua pemain, semua anggota kelas harus menjalankan apa yang ada di titik perintah tersebut, tantangan-tantangan tersebut. Serta tantangan harus dijalankan dengan serius. Bagi kelompok yang berhasil menjalankan tantangan dengan baik, maka akan diberikan hadiah oleh guru bahasa Indonesia. Bagi pemain yang pertama kali selesai mencapai garis finish, akan diberi hadiah oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Reward dapat membantu peserta didik untuk menambah semangat dalam memahami suatu materi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan titik-titik perintah yang saya katakan sebelumnya. Ini adalah titik perintah pertama. Apabila dadu dikocok, kemudian menemukan angka 2,
maka peserta didik akan berjalan ke angka 2 dan menjalankan perintahnya. Perintahnya kita buka. Ternyata tantangan pertama adalah kelompok pemain harus memerankan adegan anak-anak nakal durhaka yang tidak mendengar ucapan emak ketika sedang berbicara karena asik bermain dengan tetangga. Mimik wajah dan penghayatan menjadi nilai tambah. Ini merupakan contoh tantangan. Titik-titik tantangan berikutnya berisikan hal-hal yang serupa. Namun, menjawab permasalahan yang sebelumnya, yaitu kurangnya rasa percaya diri peserta didik, terdapat salah satu titik yang saya rancang untuk mengembangkan kepercayaan diri peserta didik, yaitu di angka 50. Masing-masing anggota kelompok pemain diminta untuk berdiri di depan kelas dan mendeskripsikan dirinya maksimal 2 menit. Sebutkan nama, hobi, kelebihan dan kekurangan, serta apa yang menarik dari dirinya sendiri. Jadi pada tantangan ini peserta didik diajarkan untuk mengenali dirinya dengan baik, bahwasanya dirinya adalah seseorang yang berharga, sehingga kepercayaan dirinya dapat terus meningkat. Seperti ini media pembelajaran ular tangga yang telah saya rancang. Tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ular tangga ini. Kelebihan yang pertama yaitu inovatif dan kreatif. Media ini menarik untuk digunakan ketika pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas. Karena peserta didik tentunya akan tertarik dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang berbau-bau dengan mainan, tentunya peserta didik akan lebih tertarik. Yang kedua, warna dan animasi yang menarik. Peserta didik lebih senang melihat sesuatu yang menarik, berwarna-warni daripada yang berisi tulisan-tulisan. Semua peserta didik akan lebih cepat jenuh dan lebih cepat bosan. Oleh karena itu, media pembelajaran ular tangga ini sangat cocok untuk digunakan. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu berbentuk permainan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan menarik perhatian peserta didik. Peserta didik akan terfokus pada penjelasan materi dari permainan ular tangga. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu harus online. Harus menggunakan jaringan yang baik. Sehingga ketika berada di tempat yang jaringannya tidak baik, pembelajaran ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Juga untuk sekolah-sekolah yang berada di desa yang belum dijangkau oleh jaringan yang memadai, maka sekolah-sekolah tersebut akan sulit untuk mendapatkan akses dalam proses pembelajaran ini. Akan tetapi, saya juga sudah menyiapkan sebuah ular tangga sederhana yang bersifat offline, tetapi tidak ada animasi dan lain sebagainya. Namun bisa digunakan ketika tidak ada jaringan dan sifatnya seadanya. Berikut adalah ular tangga sederhana tersebut. Baik, kekurangan yang kedua adalah permainan ular tangga ini akan dibawakan ke depan kelas. Biasanya ular tangga hanya dimainkan 2-4 orang saja. Akan tetapi permainan ini akan dimainkan oleh sejumlah siswa di kelas. Bisa saja puluhan siswa. Guru akan kewalahan dalam mengatur agar suasana kelas tetap kondusif, tetapi pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan menjadi kekurangan, akan menjadi hambatan dalam penggunaan media pembelajaran ular tangga ini. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan kesiapan seorang guru menghadapi situasi kelas yang tidak kondusif dan bagaimana cara seorang guru memanajemen agar suatu kelas dapat kondusif dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya telah dijelaskan materi-materi tentang drama,
video pembelajaran, video contoh, dan permainan dalam media pembelajaran ular tangga, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik serta menambah pemahamannya terhadap materi tentang drama. Namun, pemahaman tersebut harus diuji menggunakan soal-soal agar seorang guru mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran tentang drama. Pada bagian soal-soal, saya membentuk sebuah media pembelajaran yaitu Quizizz. Quizizz ini berisi soal-soal yang mengukur pengetahuan peserta didik tentang drama. Saya memilih website Quizizz karena lebih interaktif, berisikan warna-warna yang menarik perhatian peserta didik. Selain itu, tidak full tulisan sehingga peserta didik tidak pusing ketika membaca soal. Berikut adalah Quizizz yang saya susun. Begitulah kedua media pembelajaran yang telah saya susun, yaitu permainan ular tangga dan Quizizz. Saya berharap kedua media pembelajaran yang saya rancang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi drama, meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.